Pangeran, saya lebih suka kalau kamu memanggilku Eyang Guru. Baik, Eyang Guru. Ikut aku. Malam-malam kok belakaan. Ketemu demit baru tahu rasa. Sebenarnya, kitab ini tidak pernah ada. Semua isinya hanya ada dalam benakku. Maka hanya aku yang bisa memberikan kepada siapapun yang ku mau. Dasendria Ungu adalah puncak dari ilmu dasendria ciptaanku yang kuajarkan di Sugalu. Kalau dasendria biasa memiliki kemampuan meniru semua alur gerak jurus lawan, dasendria ungu memiliki kelebihan membaca pikiran dan arah pukulan yang mau dilakukan lawan. Bahkan 3 tahap rencana serangan yang akan dilakukan lawan. Dengan ilmu dasendria yang sudah kamu kuasai, kamu mampu menaklukkan lawan dengan memakai jurus dari lawanmu sendiri. Apakah dengan ilmu itu akan mampu melawan ilmu rengkah gunung yang juga ciptaan Eyang Guru sendiri? Dari mana kamu tahu ada ilmu itu? Gusti Prabu Anglingdarma terkena pukulan aji itu hingga luka parah. Untung hamba bisa menyembuhkannya. Itu ilmu setan yang kuciptakan. Ketika seluruh nafsu yang ada dalam diriku menguasai pikiranku. Tapi sudah lama ilmu itu tidak kugunakan. Aku tidak pernah mengajarkannya kepada siapapun. Nyai Durgandini yang menggunakannya, Eyang. Durgandini? Pasti dia telah mencari salinan kitabku yang kusembunyikan di sebuah goa. Tapi bukan goa ini. Ilmu itu sangat jahat, Eyang. Apakah Dasendria Ungu akan mampu mengalahkannya? Paling tidak kamu akan mampu menghindarinya, Sudewa. Karena bisa membaca arah pukulan yang mau dilakukan. Selanjutnya adalah masalah ketangguhanmu sendiri. Hamba mengerti, Eyang. Liwa, aku akan ajarkan ilmu Dasendria Ungu itu lewat bayangan dalam semedimu. Maka kamu harus melakukan tapa brata selama 1 pekan di sini. Kamu sanggup? Sanggup? Sanggup, Eyang. Mungkin aku akan ke Sugalu, Tantri. Aku yakin Kakang Suliwa menyembunyikan satu persoalan yang sangat penting. Kemungkinan menyangkut Gusti Prabu Anglingdarma yang kabarnya luka parah dalam pertempuran di Gondorukem. Kenapa Nini menyimpulkan begitu? Dia selalu melarang aku ikut waktu mau mencari Gusti Prabu. Dan yang terakhir, dia pergi bersama Bongo tanpa memberitahu aku. Ini sudah kelewatan. Artinya aku sudah tidak dipercaya lagi. Aku sudah dianggap seperti orang lain. Jangan marah dulu, Nini. Mungkin persoalannya memang harus disembunyikan atas permintaan Prabu Anglingdarma. Ya sudah. Aku pamit, Tantri. Aku minta maaf.
Tadi aku telah sempat mencurigai kamu. Tidak apa-apa. Saya semakin kenal watakmu, Nini. Selamat tinggal. Selamat jalan. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan sikap kemanusiaan saya. Mengusir anak yang tidak berdaya. Tapi yang saya pikirkan bukan cuma hari ini. Untuk beberapa tahun ke depan, ketika nanti Wirat sudah bisa berpikir dan banyak mendengar cerita tentang kematian biungnya. Hamba bisa memahaminya, Pangeran. Iya. Lokahita. Saya tidak mau memelihara anak harimau yang setiap saat bisa mencakar, bahkan mungkin saja secara tiba-tiba bisa menerkam saya. Sedikit saja ada hasutan, Wirat akan melampiaskan dendam atas keadaan yang menimpa biungnya. Paling tidak kepada saya. Oh iya, kepeng ini cukup untuk biaya hidup kamu sehari-hari. Untuk membesarkan Wirat sampai dia bisa menempuh jalan hidupnya sendiri. Keputusan apapun akan hamba jalani, Pangeran. Iya. Ayo, Wirat, kita mau berangkat. Kemana? Di sini sudah enak, Bi. Kita kan mau cari biungmu. Di sini kan kita hanya menumpang. Orang menumpang tidak boleh lama-lama. Ayo, bawa semua barang-barangmu. Bi, jangkrik-jangkrik Wirat boleh dibawa semua ya? Boleh. Ayo cepat, Wirat. Boleh. Iya, boleh. Tapa beratamu sudah cukup, Liwa. Seluruh ilmu Dasendria Ungu itu telah meresap ke dalam pikiranmu, matamu, dan penciumanmu. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Liwa. Maaf, tentang apa, Yang? Kamu sekarang menjadi abdi di Kalinggapura. Pangeran Danurweda menawarkan kedudukan kepada hamba untuk nantinya sebagai Surantan. Apa pertimbanganmu menerimanya? Hamba ingin membahagiakan cucu Eyang, Galuh Parwati, kalau nantinya menjadi istri saya. Dengan menjadi Surantan, hamba akan mendapatkan santunan dan penghasilan tetap. Kamu tahu, Liwa, pengabdian kepada penguasa cenderung akan membabi buta dalam membela tuannya. Ketika negeri sedang berhadapan dengan musuh, pengabdianmu sangat berguna. Tapi bukan tidak mungkin, suatu saat nanti, kamu akan berhadapan dengan rakyat kecil yang sedang menuntut keadilan. Dan kamu akan membabi buta dalam membela tuanmu. Apa yang sebaiknya hamba lakukan, Eyang? Seorang pendekar sebaiknya mengabdi pada kebenaran. Maka kamu tidak akan pernah salah. Dan untuk mengetahui sebuah kebenaran, kamu harus berada di luar lingkaran. Sebab kalau kamu tetap berada di dalamnya, rasa sungkan dan pekewuh kepada majikanmu akan memoles sebuah penindasan menjadi mirip kebenaran. Iya. Hamba mengerti, Eyang. Bukan sesuatu. Kalau hari ini masih terus bersemedi, lebih baik aku pulang sendirian. Buat apa di sini? Cuma jadi santapan nyamuk. Camkan baik-baik nasihat Liwa. Baik, Eyang.
orang itu mau. Maaf Tuan, sudah mau tutup. Ambil semua. Aku mau di sini sampai pagi. Maaf Tuan, kalau Tuan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuan... Iya, ampun Tuan, iya. Sini. Iya Tuan. Aduh. Kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan? Ampun Tuan, kata prajurit yang makan di sini mungkin besok Tuan. Ya sudah sana. Iya Tuan. Ketiga orang itu nyata-nyata telah ikut dalam pemberontakan melawan pemerintahan Kalinggapura. Yang tertangkap dalam perlawanan mereka kepada pasukan negara. Maka, atas nama hukum negeri ini, pada hari ini akan dilaksanakan hukuman mati kepada mereka. Tunggu! Saya menyangkal dari tuduhan itu, Pangeran. Saya tidak pernah berontak. Saya seorang perempuan malang yang terombang-ambing dipermainkan oleh kekuasaan yang ada di Kalinggapura ini. Dari kehidupan saya yang tentram di Gondorukam, lalu saya diboyong, dijadikan istri Pangeran Danurweda. Tapi kebahagiaan itu berlangsung sesaat. Karena direnggut oleh Gusti Prabu Darmusuno. Salahkah saya yang dijadikan pemuas nafsu sang Prabu? Salahkah saya? Raja kalian menjadikan saya wanita yang tidak punya martabat. Salahkah saya? Hentikan omonganmu, perempuan. Saya perlu bicara sebelum ajal saya kalian merenggut. Pangeran juga punya urut dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikit pun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain, meskipun dia adalah ayah kandungnya sendiri. Salahkah saya yang kemudian saya pulang ke tempat asal saya karena saya merasa dilecehkan keperempuanan saya? Salahkah saya? Yang memberontak Kakang Giriwara, bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandung saya. Mengerti kalian? Mengerti? Wanita itu bersama orang-orang yang menghancurkan Kalinggapura. Kepindahan dia telah merusak hubungan seorang Prabu dengan putranya. Kuburkan tubuhnya di jalanan di tengah gerbang.
setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma. Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai Aji Rangka Gunung. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Kamu sudah letih, Wirat. Kita istirahat dulu ya. Itu ada bilik jaga. Kita bisa minta izin kepada tukang rondanya. Tapi Sudahlah. Ada perempuan dengan anaknya. Mana? Tuh. Jangan-jangan kelihatannya dia orang baik-baik. Ya. Kasihan dia. Maaf, Nyi Sanak mau cari rumah siapa? Kami kemalaman. Kalau boleh, kami ingin menumpang istirahat. Lebih baik di rumah Kilurah saja. Ya. Di sini kalau malam dingin sekali. Betul Nyi Sanak. Karsa, kamu saja yang ngantar. Ya. Barda keliling. Ya, mari. Terima kasih. Rawa Bangkai itu sangat jauh dari sini. Tidak ada orang yang berani ke sana. Iya. Tempatnya sangat angker sekali. Harus menyeberang rawa yang banyak dihuni buaya. Nyi Sanak, ke sana itu mau apa? Mau mencari biung anak ini, Mbok Lurah? Oh, setahu saya, Rawa Bangkai itu hanya dihuni oleh seorang pendekar wanita tua yang sangat sakti dan kejam. Orang-orang menyebut namanya Durgandini. Durgandini? Apakah orang itu yang Nini cari? Bukan, Ki. Namanya... nama biungku Nila Saroya, Ki. Benar, Ki. Nila Saroya? Saya pernah mendengar nama itu. Dia seorang pendekar wanita yang hebat. Tapi dia bukan pendekar dari Rawa Bangkai. Benar, Ki. Saya pernah mendengar dari seorang prajurit yang ikut berperang di Gondorukem bahwa Nyai Saroya dibawa pergi oleh Nyai Durgandini dalam keadaan luka parah. Oh, rupanya kalian keturunan pendekar. Ayo silakan, Nak. 76 bosan. Kita ketemu lagi anak manis. Apa mau kalian mengejutkan kudaku? Mana Suliwa? Aku masih penasaran pada titisan Betara Surya itu. Untung dulu kamu diselamatkan oleh pendekar topeng. Tapi sekarang, kamu akan jadi santapanku anak manis, ha? Kurang ajar. Siapa yang mau sama laki-laki tua bangka seperti kalian? Minggir! Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun? Sama orang tua kok petakilan seperti itu? Rupanya kita memang sudah harus naik gunung, Gendrayana. Kini zamannya anak muda yang tampil. Gusti Prabu! Kalian pasti heran. Kenapa setiap gadis kecil itu ada yang mengganggu? Aku pasti muncul. Hei, muka buruk. Kalau ada orang yang ingin sekali kubunuh saat ini, dia adalah kamu. Buka topengmu kalau kamu memang cinta sejati. Tidak usah menyembunyikan jati dirimu.
Rupanya kau sudah menjadi pendekar. Kalian benar-benar licik. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar pangkotan seperti kalian. Tidak punya malu. Mengeroyok 2 anak ingusan. Itu bukan urusanmu, tua bangka buruk muka. Iya. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi seperti mereka? Jumawa muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Tunggu. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan. Aku tidak boleh menghindar lagi. Sudah waktunya aku harus membuka diri. Maafkan Popona. Tidak usah melawan suamimu. Percuma melawan dengan mulut, apalagi dengan tenaga. Dia akan semakin galak. Kang Rafi sering menampar saya, Nyai Dewi. Karena kamu telah membuka kebohongan suamimu. Lelaki akan semakin membabi buta kalau semua kebohongannya terbongkar. Dia bisa menampar, memukul, dan bahkan membunuh. Asal kamu tahu saja, laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling lemah dan aleman. Untuk menutupi semuanya itu, makanya dia bertindak kasar. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai? Saya sudah tidak tahan, Nyai. Diam, itu jalan yang terbaik. Jangan melawan, jangan berbantah dengan dia, ya? Lakukan tugasmu sebagai istri seperti biasanya. Dan bicara seperlunya saja. Enak sekali. Padahal dia seenaknya main perempuan. Kamu pikir itu enak? Suamimu akan tersiksa batinnya karena dia tidak punya alasan untuk memarahimu. Sebenarnya lelaki yang berbuat serong, hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, istriku. Saya kangen, Yung. Anakku, kamu datang sendirian. Mana Suliwa? Dia meninggalkanmu? Mengkhianatimu? Dia pergi entah kemana. Mungkin ada tugas yang terpaksa harus dirahasiakan kepada saya. Kamu datang dengan siapa? Tadi sepertinya ia mendengar suara bopomu. Kakangku, kenapa duduk di situ? Saya memang lebih patut di sini, Dinda Dewi.
Rasanya seluruh padepokan ini menjadi asing bagiku. Saya merasa jadi kotoran yang tidak layak berada dimanapun. Jangan bicara begitu, Kakang Empu. Seisi padepokan ini, bahkan rerumputan di mana Kakang melatih para cantrik, semuanya merindukan Kakang. Semuanya menginginkan Kakang pulang. Sebab yang pergi akhirnya harus pulang. Saya telah menyengsarakan hidupmu, Dewi. Tidak pantas kamu ampuni. Kakang, tataplah wajah istrimu yang sudah lama menunggumu. Tataplah. Di sana Kakang bisa berkaca bahwa cinta saya kepada Kakang tidak pernah bergeser sedikit pun. Cinta. Cinta. Bangunlah, Kakang. Bangunlah. Kakang tidak salah. Seorang suami tidak pernah salah. Dia cuma sedang keliru karena mengikuti bisikan yang salah dari dalam hatinya. Dia tahu bisikan itu salah, tapi dia tidak pernah mampu menolaknya. Maafkan saya, Dewi. Bopo. Biu. Tidak ada sedikit pun dendam di hati Biung terhadap Bopo. Kalau malam itu Gusti Prabu Anglingdarma tidak datang kemari, barangkali saya sudah melakukan perbuatan yang paling pengecut dan tidak terampuni. Saya sudah mempersiapkan tali untuk menjerat leherku sendiri. Beliau jugalah yang menyuruh mencari Nyai untuk meminta maaf atas segala kekeliruan yang saya lakukan. Galuh, kapal yang kokoh tidak hanya berlayar di danau yang tenang, tapi juga mampu melintasi badai di seluruh samudra di muka bumi ini. Apa setiap rumah tangga harus mengalami ujian seperti itu, Yung? Apa setiap kapal harus melintasi badai? Badai tidak bisa diduga. Bisa datang, bisa juga tidak. Bangun kapal yang tangguh. Jangan yang rapuh. Untuk melintasi badai yang tidak terduga itu. Hati-hati. Mungkin itu rawa-rawanya, Wirat. Aku takut, Bi. Kamu mau ketemu Biyungmu atau tidak? Ayo. Itu ada perahu, ayo. Kamu lihat kan itu ada perahu? Ayo. Kata Kilura rumahnya Durgandini ada di seberang rawa itu. Ayo, Wirat. Ayo, nggak apa-apa, ayo.
ternyata di sini banyak buaya. Siapa kalian? Lancang. Berani memasuki daerahku. Maafkan kami, Nyai. Kami mencari Nyai Nile Saroya. Beliau adalah biung anak ini. Siapa namamu? Sudah Wirat, Nek. Panggil aku Nyai. Mengerti? Iya, Nyai. Maaf, Nyi. Apa? Apakah Nyai yang bernama Nyai Durgandini? Ikut aku. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu.